heuristik. Next adalah metode perancangan terstruktur ya. Metodologi perancangan terstruktur. Metodologi pemecahan fungsional. Ini menekankan pada pemecahan sistem ke dalam sub-sistem yang lebih kecil, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami, dirancang, diterapkan. Nah, ini DFD seperti yang tadi yang saya jabarkan. Dari sistem besar nanti dipecah menjadi paling kecil, seperti itu. Metodologi berorientasi data, menekankan pada karakter data yang akan diproses. Lalu, perspektif metodologis. Metodologi ini merupakan metode yang dikembangkan oleh sistem house dan pabrik-pabrik perangkat lunak, tersedia secara komersial di dalam paket-paket program. Jadi ini beberapa metodologi perancangan terstruktur ya. Nah, apa kelebihan dari SSAD dibanding OOAD? Jadi yang struktur ini apa sih kelebihannya dibanding yang oriented desain biasa ya? Milestone diperlihatkan dengan jelas, ya, memudahkan dan dalam manajemen proyek. Oke, lalu SSAD merupakan pendekatan visual, membuat metode ini mudah dimengerti oleh pengguna atau programmer. Lalu kelebihan yang lain dia itu secara gerakan diimplementasikan bisa dianalisis secara grafis ya, bisa pakai DFD gitu kan, yang bisa juga UML. Nah, nanti saya berikan dua-duanya sih ya, jadi kalian nanti tinggal pilih aja mau pakai yang DFD apa UML gitu untuk menganalisa sistemnya. Lalu dia itu adalah metode yang diketahui secara umum pada berbagai industri. Jadi sudah secara umum sudah diketahui. Kemudian sudah diterapkan begitu lama. Jadi metode ini sudah matang dan layak untuk digunakan. Memungkinkan melakukan validasi antara berbagai kebutuhan, kemudian relatif simpel dan mudah dimengerti. Walaupun kalau pada realnya gitu ya agak susah sebenarnya, karena kita dari merancang itu nanti akan dijadikan sistem yang real gitu ya. Kadang-kadang tidak di realnya ternyata tidak jalan gitu. Jadi harus ada perubahan lagi. Nanti ada dia berkembang di realnya, kita harus rubah lagi di perancangan gitu. Ya itu aja sebenarnya ya. Ini sangat penting nanti, terlebih pada saat kalian nanti membuat project untuk magang atau untuk skripsi atau untuk tugas akhir. Jadi saya harapkan nanti benar-benar tahu penggunaannya ya, bagaimana cara menerapkan metodologi ini nanti dalam kalian menganalisa sistem sampai kalian merancang sistem usulan baru. Nah, tadi kelebihannya, sekarang kekurangannya. SSAD ini berorientasi utama pada proses, jadi sehingga mengabaikan kebutuhan non-fungsional. Ya. Sedikit sekali manajemen yang terkait dengan SSAD. Lalu merupakan pengembangan non-interaktif. Ya. Akan tetapi kebutuhan akan berubah pada setiap proses. Jadi dia ini sebenarnya secara pengembangan dia tuh sistemnya waterfall, jadi kayak air terjun gitu ya, dari atas ke bawah gitu kan ya. Tetapi pada kebutuhannya kan kita tuh berubahnya cepat, jadi agak lambat di situ untuk perbaikan atau update proses ya. Nah, interaksi antara analisis dan pengguna tidak komprehensif. Jadi komprehensif ini dia sistemnya itu sudah didefinisikan dulu gitu dari awal. Jadi nanti kalau kita buat analisis dan usulan baru itu kan kita harus definisikan dulu objeknya, kemudian entitasnya siapa aja gitu ya. Nah, yang di sini dia agak tidak fleksibel gitu karena sudah didefinisikan lebih dulu. Jadi terhadap perubahan itu dia tidak terlalu cepat ya. Lalu menggunakan desain logik dan DFD, tidak cukup tool yang digunakan untuk mengkomunikasikan dengan pengguna, sehingga sulit bagi pengguna untuk melakukan evaluasi. Biasanya yang paham sistem aja yang bisa cepat untuk melihat itu ya, untuk dikomunikasikan. Nah, nanti dalam merancang ini saya harapkan kalian punya toolsnya, bisa install Microsoft Visio ya, lebih gampang. Jadi untuk diedit, untuk menggunakan
Simbol-simbol itu kan semua sudah ada di Microsoft Visio, itu tinggal di drag aja ya. Jadi Bu harap nanti bikinnya pakai itu, jangan menggunakan Microsoft Word gitu. Agak susah. Nah, kemudian memang didesain untuk mendukung bahasa pemrograman terstruktur, tidak berorientasi pada objek. Ya kebanyakan ya kebutuhan sekarang walaupun semakin meningkat, tetapi ada kebutuhan sistem khusus kayak untuk intern gitu ya, kayak sistem di kasir gitu kan, dia masih menggunakan bahasa-bahasa yang terstruktur, bahasa pemrograman terstruktur seperti bahasa C gitu. Di ATM itu juga masih menggunakan yang seperti itu. Jadi yang lebih private bisa lebih aman pakai yang terstruktur, yang bahasa tingkat rendah yang dulu ya, dibanding yang sekarang yang sudah oriented program itu kayak website gitu, dia lebih interaktif, lebih ini itu lebih publik lah kalau yang seperti itu. Cuman ya termasuk kekurangan juga karena dia terstruktur, jadi tidak fleksibel, tidak sistematis. Selanjutnya ada namanya di sini ya, kita bahas sedikit lagi yang tadi OOAD, Object Oriented Analysis dan Design. Jadi selain menganalisa itu sebenarnya kita harus mendesain gitu ya, mendesain analisanya seperti ini loh ya. Kemudian ditemukan masalah seperti ini dan kita harus mendesain untuk usulan perbaikannya gitu. Nah, ini dilakukan terhadap masalah dari perspektif objek ya. Jadi penggunaan OOAD meningkat dibanding dengan penggunaan metode pengembangan software pada metode tradisional. Jadi nanti yang saya harapkan adalah kalian bisa membuat alur proses dari sistem berjalan. Lalu kalian bisa menganalisa apa permasalahan yang terjadi. Selanjutnya kalian bikin sistem usulan baru. Sistem usulan baru nanti bisa menggunakan DFD, bisa pakai UML, nanti dilengkapi dengan IRD, bisa dilengkapi dengan Plomap sampai kamus data ya. Itu nanti akhir dari mata kuliah ini. Kalian harus bisa sampai situ ya. Nah, ini adalah metode pengembangan perangkat lunak yang sudah dikenal. Ada OA ya, Object Oriented Analysis, OOD, Object Oriented Design, lalu OMT yang tadi kita bahas, kemudian OOSE, Object Oriented Software Engineering, lalu sampai UML yang sekarang Unified Modeling Language. Nah, nanti kita pakai ini ya. Ini contoh dari Object Oriented Analysis Design. Jadi berbentuk ada aktor di situ, map gitu ya, mapping. Ada kamus datanya, data dictionary ya, gitu. Nah, ini yang nanti kalian harus bisa bikin kayak gini. Alurnya sesuaikan dengan perancangan dan implementasi itu harus sesuai nanti ya. Kayak ini kelebihan OAD dibanding SSAD. Kalau tadi kelebihan dari SSAD dibanding OAD gitu ya. Sekarang kan bisa dibandingin lagi antara metode SSAD OAD ya. OAD ini lebih mudah digunakan. Kemudian dia itu bisa reuse, bisa digunakan kembali oleh kode program pemrograman yang lebih tinggi dibanding metode sebelumnya. Tidak memisahkan fase desain sama analisis, jadi digabung aja di situ semua ya. Next, terus kemudian dia memudahkan dalam memahami desain gitu. Lalu ada meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi terhadap kebenaran softwarenya. Lalu dia dalam encapsulation data dan method itu lebih baik ya. Selanjutnya untuk dekomposisi objek, pemecahan masalah, di sini dia bisa dikerjakan bersama-sama ya. Nah, ini kekurangannya. Mungkin pada awal dia sangat simpel ya. Lalu kemudian tidak mudah untuk didefinisikan kelas dan objek ya yang dibutuhkan sistem. Tergolong baru, jadi berbeda dan metode analisis yang terstruktur yang sebelumnya. Kemudian menggunakan konsep reuse. Reuse ini
ada keuntungannya, tetapi di sini juga ada beberapa prosedur yang implisit, jadi ada yang tidak bisa diterapkan juga ya. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri ya, pengertian dari konsep OOAD-nya. Untuk next materi saya akan lebih berikan pendalamannya. Nah, di sini sih kalau secara sekilas aja gitu ya, kita bahas sedikit yang namanya analisis dan desain berbasis objek ini adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata ya. Kemudian nanti kita organisasikan ke dalam perangkat lunak atau software ya. Lalu dia ini memiliki pendekatan objek dan desain. Jadi sebenarnya walaupun mata kuliahnya itu analisis sistem berorientasi objek, tapi kita tidak lepas dari namanya desainnya juga gitu ya. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan OOA juga, Object Oriented Analysis. Ya. Jadi di sini adanya dokumen-dokumen, ada dokumen permintaan, requirement, kemudian ada yang memformulasikan kebutuhan klien untuk membuat satu daftar tugas. Oke, lanjut adalah UML ya. Unified Modeling Language. Nah, ini UML nih kita bahas sedikit di sini. Nanti nextnya kita banyak bahas tentang UML dulu ya ke depannya. Nah, dia ada sebuah bahasa berdasarkan grafik atau gambar, memvisualisasi, mengspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis object oriented. UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blueprint yang meliputi konsep bisnis proses, penyusunan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem software. Jadi UML juga nanti ada simbol-simbolnya, yang notasi-notasi yang kita pakai, dan itu harus sesuai ya. Unified Model Language UML adalah bahasa universal untuk grafis model yang tepat, model yang tepat, lengkap, tidak ambigu ya, untuk mengambil semua keputusan penting dalam analisis, desain, dan implementasi. Membangun model yang dapat dihubungkan langsung dengan bahasa pemrograman, mendokumentasikan sebuah informasi yang dikumpulkan oleh tim sehingga memungkinkan untuk berbagi informasi. Nah, Object Oriented Design, masuk lagi ke OOD ya. Dia ini mengubah model konseptual yang dihasilkan dalam analisis berorientasi objek, memperhitungkan kendala yang dipaksakan oleh arsitektur yang dipilih dan setiap non-fungsional. Kemudian di sini dia itu mengimplementasikan tentang teknologi atau lingkungan-lingkungannya, kemudian kendalanya ya, seperti transaksi output, response time, run, kemudian waktu platform, lalu lingkungan pengembangan, dan bahasa pemrograman. Nah, ada teknik pemodelan di dalam analisa dan mendesain oriented object. Yang pertama adalah model objek. Model objek menggambarkan struktur statis dari suatu objek dalam sistem dan relasi. Ya. Lalu model dinamik. Model dinamik menggambarkan aspek dari sistem yang berubah setiap saat. Kemudian model fungsional menggambarkan transformasi nilai data di dalam sistem. Oke. Untuk pembelajaran kali ini saya sudah sampaikan dasar-dasarnya. Pentingnya adanya OOD, kemudian OOAD, kemudian SSAD gitu ya, sampai adanya yang sekarang UML. Nah, dasar-dasarnya sudah saya sampaikan di sini, dari sejarahnya, dan kedepannya kita akan masuk langsung ke toolsnya untuk menganalisa ya, itu menggunakan UML. Oke, saya akhiri dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.